Apa salahnya kalau saya nggak baca firman? Mau ngomong salahnya besar kok nggak tega, saudaraku. Saya bacain aja ayatnya, Yohanes 10 ayat 9. Ayat ini ngomong gini, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Sampai situ dulu. Akulah pintu, Yesus ngomong. Di Yohanes tadi. Di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Yesus adalah firman. Yang satu ngomong, Yesus adalah pintu. Bahasa Indonesia yang baik, Bu. Yesus adalah pintu, titik. Yesus adalah firman, titik. Boleh tak gabungin enggak Bapak Ibu? Firman adalah pintu. Ayat ini ngomong, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui pintu ini, ia akan selamat. Kenapa menjadi begitu penting firman itu? Yang pertama ini saudara, jawabannya. Barang siapa masuk melalui pintu. Pintu itu adalah firman. Ia akan selamat. Saudara bicara soal keselamatan dulu ya. Ini bicara tentang satu berkat rohani. Ketika saudara masuk melalui pintu itu, selamat. Boleh enggak balik lagi multimedia? Bukan hanya selamat, baca lagi saudaraku. Ada kelanjutannya, balik ayat lagi tadi, multimedia. Ayat yang sebelumnya, oke? Saya bacakan aja enggak apa-apa sambil nanti dari multimedia. Ia akan selamat dan apa? Oke ya, saya peragain boleh enggak? Saya peragain ya, di sini enggak ada pintu saudara. Saya pretend ini pintu. Ketika ini pintu, ia akan selamat. Jadi kalau dia masuk, dia selamat. Yang kedua, ia akan masuk. Kalau masuk dan tinggal di dalam kan selamat tadi. Habis masuk terus ini keluar menemukan padang rumput. Ini dalam loh artinya saudara. Bukan hanya urusan keselamatan, tapi masuk. Setelah itu keluar dari pintu itu, engkau akan menemukan padang rumput. Yang di bumi ini pun ada begitu banyak berkat ketika kau memasuki pintu yang satu ini. Pertanyaannya dengan pintu, ini kan muncul satu pertanyaan ya. Kalau ada pintu, di belakangnya ada apa? Kan gitu. Loh kalau di belakangnya enggak ada apa-apa bukan pintu Pak, tembok. Loh make sense dong? Loh ngapain dikasih pintu orang dalam belakangnya enggak ada apa-apa, tembokin aja kan. Nah, kalau di belakangnya di situ ada pintu kan kita tanya nih, pintunya ini mengarah kemana? Masuk kemana? Kalau saya masuk ke pintu itu, apa yang akan saya temukan di sana? Saya bagikan 5 hal saudara. Saya bagikan 5 hal. Yang pertama, tahukah saudara firman itu pintu masuk untuk mengenal Tuhan. Ini penting loh saudara. Berapa banyak di sini yang sudah pernah pergi ke Jakarta naik mobil dari Jogja? Angkat tangan. Oke, saya lihat tangan-tangan. Berapa jam? Hah? 8 jam. Berapa jam? 7, berapa jam? Kalau bilang 4 jam berarti saudara ngebut. Berarti pembalap saudara. Let's say saya taruh 7 sampai 9 jam. Make sense ya? 7 sampai 9 jam kalau enggak lagi lebaran. Kalau lagi lebaran macet total lain cerita. 7 sampai 9 jam. Berapa banyak di sini yang pergi selama 7 sampai 9 jam ini mau diikuti, dinunutin, bahasa Jawanya saudaraku, ditemenin, berjalan bareng sama orang yang saudara enggak kenal. Mau enggak? Semua mau. Terus nanti saya ngomong apa pastor? Krik-krik. Saya kasih
analogi lagi. Saudara ngikut Yesus itu 7 jam atau 9 jam atau 10 jam atau berapa jam? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Nah kalau selamanya, terus jalan bareng sama Yesus yang enggak saudara kenal. Krik-krik loh. Tapi pintunya untuk engkau kenal Tuhan lewat firman. Nah loh, banyak orang hidupnya itu cuman mengandalkan seminggu sekali ibadah. It's not enough, saudara. Jangan heran nanti saudara pulang, terus saudara mengambil keputusan, saudara bingung. Saudara akhirnya berakhir dengan ngambil banyak keputusan yang salah. Kenapa? Karena enggak kenal hatinya Tuhan. Enggak ngerti yang dimau Tuhan itu apa. Padahal Alkitab berkata, Hosea 4 ayat 6a, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau enggak kenal, kitanya hidupnya jadi kacau. Binasa itu hancur, berantakan. Lah gimana caranya kenal Tuhan? Itu kan pertanyaannya itu. Gimana caranya kenal Tuhan? Senggol kiri kanan, baca Alkitab. Bunita jangan marah. Ini saya udah diubun-ubun nih, saudara. Saya menemukan satu berita yang sangat menyedihkan sekali loh saudaraku. Ada sangat banyak orang Kristen in fact tidak baca Alkitab. Dari orang Kristen yang baca Alkitab tapi enggak dapat remanya. Hanya baca. Nanti kalau ditanya, tadi ceritanya apa? Hah? Mau saya uji coba? Nanti pulang, saya berdiri di depan, saya tanya saudara, tadi firmannya apa? Loh jujur, gak usah minggu depan saya tanya, minggu depan hampir bisa saya ngomong pastilah. Kemarin minggu firmannya apa? Bagus Pastor. Tapi gak usah jauh, nanti saya pulang, saya tunggu nih semua ngindari saya nih nanti. Tadi firmannya apa? Jujur loh saudaraku, banyak baca, bukan enggak baca, pastor saya baca loh, oke, dapat rema apa? Tak tambahin lagi, banyak yang baca dapat remanya, tidak di-exercise, enggak ada eksekusinya, enggak dilakukan. Kalau seperti itu, how do you know your God? Ini berlaku, saya enggak hanya bicara soal jemaat loh ya, sorry para pelayan Tuhan, halo, para leader, saya sendiri sebagai pengkhotbah, para full timer di tempat ini, semua pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, it includes myself. Saya itu sampai takjub ya saudara, satu kali saya ketemu satu ibu, literally saudara, itu saya tuh sampai benar-benar yang bengong, saya enggak tahu mau jawab apa. Pastor, saya sudah menikah. Saya mendapat mimpi. Setiap malam saya mimpi ketemu satu cowok. Sampai di satu titik benar-benar saya ketemu itu cowok. Saya merasa Roh Kudus berbicara kepada saya untuk menceraikan suami saya dan menikah dengan cowok ini. Saudara bisa ketawa. Yang ngomong sama saya ini pelayan Tuhan. Saudara bisa yang lihat saya terus saudara gini, kok random banget ya pastor? Based on apa? Saya kan bingung ya, saya tuh sampai benar-benar yang butuh sekian detik, rasanya ya saudaraku, apa dagu saya tuh saya giniin. Saya bilang, Bu, atas dasar apa? Loh, ya mana mungkin saya bisa ketemu pria itu di dalam mimpi kalau enggak dari Tuhan. Loh, saudara ketawa.
zaman sekarang ini sangat banyak loh yang ngomong sama saya, pastor, tapi yang ngomong tuh pendeta loh, pendeta. Dan saudara percaya loh. Kenapa sih enggak? Kenapa susah-susah? Kenapa harus pendeta A, pendeta B bilang apa? Hari ini saya ngomong ya saudara, kalau yang saya katakan kepada saudara tidak ada di dalam Alkitab ini, saya salah. Fair? Oke. Karena firman itu harus jadi kompas. Firman harus jadi fondasi. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Engkau bernafas, engkau bertindak, engkau bergerak, engkau bekerja, engkau berpikir, apapun yang kau lakukan, basicnya harus firman. Dan orang yang demikian, Daniel mengatakan, Daniel 11 ayat 32, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kata bertindak, saya pernah jelasin, saudara nanti cek di YouTube. Itu kata bertindak shall do exploit, saudara. Shall do exploit itu gimana? Gini saudara. Kalau saudara punya kartu kredit, beda antara saudara nggak tahu benefit dari kartu kredit saudara dengan saudara punya kartu kredit, tapi saudara baca all the benefit. Contoh, ternyata di dalam kartu kredit saudara ditulis, setiap hari Rabu atau setiap hari Kamis, kalau mau nonton di XX1, buy one, get one free. Contoh, setiap hari kalau makan di restoran A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, diskon 50%. Kalau pakai kartu kredit untuk beli ini, poin reward 5 kali. Itu terus turun. Nah, saudara tahu nggak artinya you shall do exploit? Karena you know all the benefit. And then satu kali saudara mau nonton di XX1, saudara bilang sama petugasnya, nih loh aku punya kartu ini. Aku bisa loh buy one get one free. Itu shall do exploit. Dari angka 1 sampai angka 100 itu, kalau saudara ngerti satu demi satu, you are entitled, engkau berhak untuk mendapatkan fasilitas itu. That is you shall do exploit. Pada saat iblis ngomong sama saudara, kamu enggak layak. Orang kayak kamu apa masih layak. Kamu enggak layak. Tapi kau baca di dalam firman berkata, even bahkan sebelum engkau bertobat, engkau masih berdosa, aku sudah mati untuk kamu. And then suddenly semua intimidasi itu disappear. You shall do exploit. Orang-orang yang seperti ini gak bisa enggak. Dia akan naik, dia tidak turun, terus naik dan tidak akan turun menjadi kepala bukan ekor. Amazing ya saudara. Pintu itu menuntun saudara untuk mengenal Tuhan. In case buat saudara yang masih kayak, aku gak ngerti pastor, pernikahan ini mau dibawa kemana? Saudara pengen tahu gak pernikahan di matanya Tuhan? Baca dalam pintu itu ada. Apa sih yang dimau Tuhan? Pastor, saya nggak ngerti, saya di gereja ini disuruh apa? Kenapa sih saya harus ke gereja lokal? Kenapa saya nggak boleh ke gereja satu dan ke gereja yang lain? Dan saya lihat YouTube, and then kenapa? Saya nggak boleh suka-sukaku Tuhan. Why?
firman membuat saudara mengerti apa yang ada di pikirannya Tuhan. Kenapa? Karena yang kedua, saya bawa lagi ya, firman itu pintu menuju pikirannya Kristus. Kok butuh pikiran Kristus? 1 Korintus 2:16. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasehati Tuhan. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu gini saudaraku. Oke. Ada satu ayat ngomong gini. Jalanku bukan jalanmu. Pikiranku, kata Tuhan, bukan pikiranmu. Ditambah lagi, Bu. Sejauh langit dari bumi, demikian jauhnya pikiranku dari pikiranmu. Jadi dari ayat ini saja saudara sepakat gak dengan saya? Bahwa seringkali pikiran kita sama pikiran Tuhan beda. Itu poin nomor 1 dulu ya saudara. Kan tadi sudah dikasih tahu, sejauh langit dari bumi. Ada enggak di sini dari bumi yang bisa nyentuh langit? Boleh angkat tangan saudara? Hah? Nyentuh aja enggak bisa? Lah terus caranya tahu pikirannya Tuhan gimana? Lah nyentuh aja enggak bisa? Saudara memahami yang saya maksudkan? Nyentuh aja enggak bisa loh. Sejauh itu. Masuk akal enggak itu sebabnya setiap kali Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara. Saudara gini, ya kok Tuhan gitu. Hari ini saya jawab boleh? Sama dengan suami istri itu loh Bapak Ibu. Boleh saya tanya enggak? Di sini berapa banyak yang sudah menikah lebih dari 20 tahun angkat tangan? Yang di bawah 20 tahun enggak sah. Enggak entitled untuk pertanyaan saya ini. Boleh angkat tangan lagi? Oke. Ada lagi yang sudah lebih dari 20 tahun? Ada? Oh masih sedikit. Semuanya rata-rata di bawah 20 tahun. Oke. Yang di bawah 20 tahun jangan saudara. Apalagi yang baru menikah. Wah, dunia serasa milik berdua. Yang 20 tahun. Bu, apakah setelah 20 tahun itu membuat ibu bisa mengerti pikiran bapak? Tidak. Setelah 20 tahun, ada enggak yang bahkan setelah menikah 20 tahun, terus saudara melihat ulah pasangan saudara, dan saudara masih gini. Saudara mengerti yang saya maksud? Itu hanya suami istri loh. Saudara kebayang enggak kalau sama Tuhan? Masalahnya ketika engkau tidak bisa memahami pikiran Tuhan, gimana engkau bisa berjalan dengan Tuhan? Yang satu pengen ke kiri, yang satunya ngomong sini, yang satu. Saudara ngerti maksud saya? Enggak nyampe-nyampe. Makanya banyak orang Kristen enggak lulus-lulus. Loh, lah Tuhan yang ngomong, sini loh, ini, sini. Mau sampai kapan? Tuhan bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, dikumpulkan dalam satu gereja lokal, kan tempat yang tepat. Di mana besi menajamkan besi, tapi masih aman. Hopefully kan begitu saudaraku, hopefully kan. Nah tapi dikumpulkan sudah di tempat yang tepat, yang satunya masih, loh memang biar tajam. Saya enggak suka tajam-tajam, maunya yang gini aja. Mau sampai kapan? Saudara mengerti maksud saya? Saudara hindari pindah gereja. Tuhanmu setia. Dikasih ujian yang sama maksudnya. Loh, Tuhan tuh enggak kayak kita manusia, saudara. Tuhan tuh ya kalau enggak lulus-lulus, nanti muter tuh. Tunggu aja, saudara. Sampai lulus. Bagaimana engkau bisa berjalan bersama Yesus kalau enggak ngerti hatinya Yesus tuh maunya apa? Pikirannya maunya apa?
Saudara hanya end up terus kayak tarik-tarikan, yang satu mau ke sini, yang satu mau ke sana. Kalau enggak berhenti di tempat, lost, hilang. Terus saudara bingung-bingung sendiri, bingung Tuhan ini maunya apa. Sebenarnya bukan bingung, Tuhan tuh maunya jelas. Either enggak dibaca atau enggak sesuai mau saudara. Saya jahat ya, jahat saudara. Biar jelas. Maunya Tuhan tuh enggak membingungkan kok. Baca dalam Alkitab, ada di sana. Either saudara enggak baca atau yang kedua, saudara punya mau saudara sendiri. Jadi maunya Tuhan bingung. Buat saudara, bingung, Tuhan tuh maunya apa tuh? Bingung. Bukan bingung. Enggak mau taat aja. Ini langsung tiba-tiba, pastor. Senggol kiri kanan, tenang Pak, tenang, jangan tegang-tegang. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kalau saudara mau dibawa Tuhan naik level, enggak bisa loh mempertahankan pola pikir yang ada di bawah terus. Itu sebabnya Yesus tuh sampai negur Petrus. Yesus sampai negur Petrus, saudaraku. Kita lihat Lukas 10 ayat 25-26. Saudaraku. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Ditegur loh saudara Petrus. Petrus salah apa toh? Petrus tuh cuma ngomong sama Yesus gini, enggak Yesus, enggak, engkau enggak akan disalib. Enggak, biarlah itu dilalukan daripadamu. Itu kan maksudnya Petrus baik. Tapi Petrus ditegur, enyahlah engkau iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Kenapa jadi batu sandungan si Petrus? Baca sama-sama yuk, 2, 3. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Niatnya baik betul. Niatnya ini betul. Belum tentu itu yang dipikirkan Allah. Yang sepakat katakan amin yang paling keras. Doa saya hari ini. Firman ini merubah cara pandang saudara. Yuk baca Alkitab, kenali. Karena dia adalah pintu. Dia pintu yang membawa saudara ngerti pikiran Kristus. Kenapa harus ngerti pikiran Kristus? Kalau selaras dengan Kristus, semakin cepat dibawa naiknya. Kalau enggak susah saudara. Yang ketiga, tahukah saudara, amazingnya dari firman. Firman itu pintu menuju jawaban atas segala pertanyaan dalam hidupmu. Saya itu menemukan cara Yesus menjawab pertanyaan dengan pertanyaan itu menarik sekali saudara. Dan saya belajar dari ayat ini. Nanti kalau saya pakai ayat ini saudara jangan marah ya. Saya kan belajar dari Yesus. Saya tuh menemukan ayat ini tuh kayaknya menyenangkan sekali nih bisa dipakai gitu saudara. Ayat ini ngomong gini, coba kita lihat yuk. Kita buka. Lukas 10 ayat 25-26. Suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Jadi ada satu ahli Taurat datang mau tanya sama Yesus. Dia punya satu pertanyaan, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus jawabnya gimana saudara? Sama-sama yuk dengan suara keras. Jawab Yesus kepadanya. Terus? Kadang tuh ada jemaat tanya sama saya gini, Pastor. Saya tuh suka sama cewek. Cakep. Mapan. Pekerjaannya bagus, punya rumah, punya mobil pribadi. Tapi pastor sayang, belum kenal Yesus. Saya ajak ke gereja enggak mau tuh pastor. Tapi kan harusnya itu dari Tuhan ya pastor ya. Itu dari Tuhan kan pastor. Cantik pastor. Saya udah jatuh cinta tuh pastor. Pastor doain saya supaya Tuhan memberkati pernikahan saya. Saya jawab apa saudara? Saya jawab ini boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Saya jawab pakai ini. Apa yang tertulis dalam Alkitab? Terus saya jawab lagi, apa yang kau baca di sana? Lewang firman itu udah jelas-jelas ngomong, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang dari orang yang tidak seiman. Lah kok masih ditanyain loh saudara?
Itu kehendak Tuhan atau bukan, Pastor? Saudara mengerti pikiran saya enggak nih? Ada sangat banyak pertanyaan yang jawabannya ada di dalam Alkitab, saudara. Read your Bible. Saya tahu kalau saya ngomong satu persatu seperti ini ya, mungkin nggak akan favorit tuh saudara. Ini saya belum menyangkut hal-hal tertentu yang lain loh saudaraku. Itu bisa nyinggung banyak orang itu. Tapi pertanyaannya actually ini, simple. Apa yang kau baca di Alkitabmu? Apa yang tertulis di sana? Doa saya, engkau mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitabmu. Doa saya, jemaat keluarga Allah adalah jemaat yang rajin membaca Alkitabnya. Aminnya yang paling keras. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pastor, boleh enggak saya kerjasama dengan si A, si B, si C? Pastor, boleh enggak saya berhutang? Itu jawabannya sudah ada di dalam Alkitab. Pertanyaannya cuma simple kok. Mau dijawab sungguhan atau enggak sungguh-sungguh cari jawaban? Karena ada banyak orang sudah ada jawabannya, tapi takut dengar jawabannya. Karena mungkin jawabannya tidak sesuai yang saudara inginkan. Mungkin jawabannya bukan jawaban yang saudara pingin dengar. Tapi hari ini, kalau engkau berjalan bersama dengan dia, selaras yuk sama dia. Enggak bisa kalau enggak. Yuk, ikuti yuk. Katakan ada di antara kita yang hari ini kita mendengar firman ini. Firman enggak pernah untuk menghakimi kok saudaraku. No, saya ngomong gini bukan untuk menghakimi. Tapi hari ini kalau kau mendengar, katakan Tuhan ampuni aku. Aku salah. Tolong aku untuk aku bisa berjalan selaras dengan engkau. Nanti dari situ saudara akan menemukan, ternyata hidup ketika berjalan bersama dengan Yesus sangat berbeda. Satu kali ada seorang yang menanyakan kepada Yesus, Guru, haruskah kami membayar pajak? Saudara masih ingat? Yesus tangkap ikan, dikeluarin. Ada koin di dalamnya, apa kata-kata Yesus? Wajah siapa yang ada di koin itu? Yesus tuh amazing saudara. For every single question ada jawaban di sana. He is amazing. Berjalanlah bersama dengan dia, engkau akan menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaanmu ketika engkau membaca kitabnya. Saudara sadar enggak? Ketika saudara baca sebuah buku, sesungguhnya engkau sedang membaca pemikiran dari si penulis kan. Itu sebabnya saudara mengenal yang namanya buah pikiran. Ketika engkau membaca Alkitab, engkau sedang membaca pikirannya Kristus. Boleh Bapak Ibu? Yang keempat ya, yang keempat. Ada apa di balik pintu itu? Yang keempat. Firman, pintu menuju hikmat yang superior. Ini menyenangkan saudara. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Dari kecil sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Berarti kitab suci dapat memberi hikmat. Kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Berarti kitab suci bukan hanya menuntun kepada keselamatan, iman menuju keselamatan, tapi kitab suci membawa hikmat. Ayat ini diberikan oleh Paulus kepada muridnya bernama Timotius, saudaraku. Timotius ini amazingnya adalah gembala sidang termuda yang ada di zamannya, tetapi dia menggembalakan salah satu gereja terbesar pada saat itu. He is still so young, sangat muda, sampai-sampai saudara mendengar ayat itu. Janganlah engkau merasa dirimu rendah karena engkau muda. Jadilah teladan, itu ayat yang diberikan Paulus kepada Timotius. He is still so young. Tapi dia hebat sekali saudara. Dia becoming like the biggest, gembala sidang dari the biggest church at that time.
Jawabannya kenapa? Karena itu tadi Rasul Paulus ngomong, sejak kecil kamu sudah mengenal hikmat, menerima hikmat dari firman yang membuat pertumbuhan rohnya Timotius itu sehat, saudara. Dia tidak bertumbuh hanya dari hari Minggu begini. Dia bertumbuh dengan pengajaran firman yang solid. Sehingga enggak kaget. Kalau saudara ditanya, bahasa roh itu karunia atau bahasa roh itu apa? Saudara bisa jawab enggak? Tadi saya baru saja ngomong, ada 2 macam bahasa roh, saudara, jangan salah. Karena kadang di YouTube kemudian dikatakan bahasa roh enggak untuk semua orang. Karena bahasa roh itu karunia. Hati-hati, saudara. At the same time, yes, ada karunia berbahasa roh. Bahasa roh harus diartikan. Enggak boleh cuman hiralapa ya palapa. Apa itu? Sorry ya saudara, kalau saya kadang harus menjawab seperti ini. Jangan lupa bahwa bahasa roh, yes, dia adalah karunia. Ada yang namanya karunia berbahasa roh. Tapi at the same time, bahasa roh adalah tanda kepenuhan Roh Kudus. Kalau dia tanda kepenuhan Roh Kudus, boleh enggak saya simpulkan? Setiap orang yang kepenuhan Roh Kudus akan berbahasa roh. Kalau saudara tidak membaca itu di dalam Alkitab, saudara dengar semua pengajaran itu di YouTube, and then saudara bilang, iya juga ya, berarti selama ini kalau di gerejaku, nggak diartikan, itu salah. Come on. Ayo dengan semua yang ada saat ini di seluruh, diajarkan di YouTube ya saudaraku, the more it is, you need to know the Bible. Saudara harus tahu Alkitab. Alkitab itu memberikan hikmat. Justru hikmat itu, dengar ini saudaraku. Membaca Alkitab bukan buang waktu. Membaca Alkitab investasi hikmat. Berapa banyak di sini yang menyadari pentingnya investasi? Kalau emas yang lenyap aja saudara kejar-kejar untuk dibeli. Ada satu investasi yang tidak akan pernah hilang, investasi hikmat. Saudara jatuh seperti apapun, hikmat akan mengangkat saudara naik. Masalahnya enggak dibaca. Enggak ada investasinya di situ. Terus saudara jadi bingung, don't know what to do. Sadarkah saudara, momen krisis itu the best moment, gimana ngomongnya ya? Di momen krisis itu justru bisa jadi momen kingmaker, saudara. Saya ulang. Ada banyak orang-orang yang saat ini naik tinggi justru dari momen krisis 98. Saya kenal satu orang, saudaraku, sudah hampir bangkrut, semuanya sudah hampir disita, hancur habis-habisan. Dia tinggal punya sekian banyak uang, saudara. Bangkrut itu bukan berarti dia nggak punya uang loh ya, saudaraku. Hancur karena pada saat itu krisis habis-habisan hancur saudaraku. Di momen itu Tuhan perintahkan orang ini untuk menghabiskan semua uang yang dia punya untuk beli dolar saudara. Itu wisdom. Tiba-tiba pada saat itu tahun 98 saudara tahu dolar itu dari 2.500 kalau nggak salah waktu itu 2.000 bahkan melejit naik sampai 15.000. Detik hari ini orang ini yang saya kenal ini ya saudaraku, wah. Di mana-mana itu tanahnya. Wisdom. Saya kenal satu pengusaha, saudaraku, di Jakarta. Dia punya pabrik cat. Momen pandemi kemarin, nggak ada yang beli cat kan, saudara. I mean kayak siapa yang mau ngecat gitu. Kan, saudara pandemi masa ngecat rumah? Kan ya enggak gitu. Orang semua bersembunyi, orang bahkan nggak banyak proyek-proyek yang tetap berjalan, saudara. Jadi punya pabrik cat ini jadi beban. Tapi di momen yang sama, ketika dapat hikmat, ternyata bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cat itu bahan-bahan yang sangat bisa digunakan untuk membuat hand sanitizer, sabun cuci,
yang bersih, yang untuk mematikan kuman, mematikan virus, saudara. Singkat cerita dari hikmat ini, orang itu put it into execution, dia taruh itu dan dia bertindak, saudara. Diadakan penelitian, dia kerjakan semuanya. Justru dari situ dia membuat hand sanitizer, dia membuat sabun yang benar-benar bisa mematikan virus, mematikan bakteri dan lain sebagainya, saudaraku. Dan singkat cerita yang harusnya drop, justru dipakai Tuhan melejit naik. Dari momen pandemi. There are so many wisdom, saudara. Hari-hari ini adalah momen-momen yang krusial, saudara. Kita ada di momen yang krusial. Jangan memasuki krisis tanpa dengar petunjuk firman Tuhan. Harus dapat rema. Sebaliknya, kalau saudara dapat rema, krisis itu justru membawa engkau naik tinggi. Yang terakhir, saudara, saya tutup dengan ini. Firman adalah pintu menuju kuasa dan otoritas. Saya bacakan ya, Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak bagi banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan dengar ini, saudara. Menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada jadi ada. Hebatnya dari firman itu, saudara. Ketika kau timbun hikmat, firman itu punya power. Jangan saudara kira kayak doa dalam nama Yesus sembuh itu kayak cap cip cup, yang ini sembuh, yang ini enggak sembuh, itu enggak loh, saudara. Jangan salah. Ada satu orang yang saya sangat belajar dari kehidupan orang ini, namanya Smith Wigglesworth. Dia itu ngomong gini, saya enggak pernah baca Alkitab lebih dari 30 menit, tetapi saya tidak pernah menghabiskan 30 menit tanpa membaca Alkitab. Ini orang gila, saudara. Timbunan power, timbunan hikmat itu, saudara. Ketika dia terus berendam di dalam firman itu, membuat apa yang dia katakan terjadi. Dia berdoa untuk orang sakit, dia berdoa untuk orang mati sembuh, orang sakit sembuh. Itu bukan cap cip cup, itu bukan kayak simsalabim, no. When you live, ketika engkau hidup di dalam firman, firman itu power, saudara. Ada power dalam hidupmu. Itu real. Ada salah satu hamba Tuhan, saudaraku. Dia terus hidup berendam di dalam hadirat Tuhan. Namanya adalah Kathryn Kuhlman. Sampai satu kali ketika dia sudah berendam begitu rupanya, dia jalan, saudara. Orang di sekeliling itu sampai gak kuat dengan timbunan hadirat Tuhan yang masuk di dalam hidupnya. Itu dia jalan, orang itu rebah. Pak. Masalahnya sekarang tuh gak banyak orang yang mau itu loh, saudaraku. Saudara mau kerja keras, saudara mau repot ini itu, tapi gak mau baca firman, gak mau duduk diam mendengar firman Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya di dalam firman ini, saudara, saya akan tutup dengan ini. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-7. Jika engkau tinggal di dalamku, aku tinggal di dalammu. Mintalah apa saja yang kau kehendaki dan engkau akan menerimanya. Tinggallah di dalam firman. Firman tinggal di dalam engkau.